Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kitab Tazkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim karya Ibnu Jama'ah Al-Kinani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kita masuk pada bab yang keempat, al-babur rabi' fil adab ma'al kutub allati hiya alatul ilmi wa ma yata'allaqu bi tashihiha wa dhabtiha wa hamliha wa wad'iha wa syira'iha wa 'ariyatiha wa naskhiha wa ghairi dzalik. Ya, ini judul babnya panjang. Ini kebiasaan yakni bukan merupakan hal yang aneh ketika para ulama membuat judul bab itu panjang. Ya, banyak kita temui di kitab-kitab para ulama. Walaupun itu mungkin tidak biasa di bahasa Indonesia, di literatur bahasa Indonesia, bahkan di bahasa Inggris. Tapi dalam literatur Arab, yakni literatur ilmu syar'i, itu judul bab bisa panjang. Judul kitab itu bisa panjang. Bab keempat tentang adab penuntut ilmu terhadap kitab. Di mana kitab itu adalah alat dari ilmu. Demikian pula bab yang keempat ini juga berisi pembahasan hal-hal yang terkait dengan tashihul kitab, yakni mengoreksi kitab, wa dhabtiha, menelaah apakah kitab tersebut sudah sesuai dengan apa yang dituliskan oleh penulis aslinya, begitu ya. Wa hamliha, adab dalam membawa kitab, memegang kitab. Wa wad'iha, adab dalam meletakkan kitab, naruh kitab, itu juga ada adabnya. Wa syira'iha, membeli kitab. Wa ariyatiha, meminjam kitab. Wa naskhiha, menyalin kitab. Wa ghairi dzalik. Zaman dulu menyalin, kalau di zaman ini ada memfotokopi, ya, atau bahkan ngeprint. Maka ini bab yang keempat. Wa fihi ahada asyara naw'an. Ada 11 adab dalam masalah ini, dalam bab ini. Al-awwal, adab yang pertama, yambaghi li talibil ilmi ayya'tani bi tahsilil kutub al-muhtaji ilaiha ma amkanahu syira'an wa illa fa ijaratan aw 'ariyatan. Hendaknya bagi penuntut ilmu untuk memberikan perhatian bi tahsilil kutub al-muhtaji ilaiha ma amkanah. Untuk memberikan perhatian apa? Mengumpulkan kitab yang dia butuhkan sesuai dengan kemampuan dia. Syira'an wa illa fa ijaratan aw 'ariyatan. Bisa dengan membeli, mengumpulkan kitab ini bisa dengan membeli, atau dengan menyewa, atau dengan meminjam. Ada satu metode lagi yang belum disebutkan penulis, atau menyalin. Jadi ini di antara metode-metode dalam mengumpulkan kitab. Kita sebut mengumpulkan kitab, bukan memiliki kitab, karena di sini ada menyewa dan meminjam. Ya, ini kepemilikannya belum atau tidak berpindah kalau ijarah atau ariyah. Ya, kalau sewa menyewa dan pinjam meminjam. Jadi adab yang pertama adalah hendaknya penuntut ilmu itu punya perhatian, atau hendaknya penuntut ilmu itu semangat untuk memiliki kitab atau mengumpulkan kitab, mendapatkan akses kepada ilmu. Li'annaha alatut tahsil. Kenapa? Karena kitab itu adalah alat untuk mendapatkan ilmu. Tetapi bukan, perhatikan, bukan alat utama. Kitab bukan alat utama. Demikian pula rekaman kajian itu bukan alat utama untuk mendapatkan ilmu. Apalagi postingan di sosmed, ya, poster IG atau status Facebook dan lain sebagainya. Maka ini bukan alat utama untuk mendapatkan ilmu. Dia bisa menjadi alat untuk mendapatkan ilmu, tapi bukan alat utama.
Alat utama dalam mendapatkan ilmu adalah belajar langsung dari orang yang berilmu. Ya, belajar langsung dari orang yang berilmu. Kenapa demikian? Karena ketika kita belajar langsung kepada orang berilmu, itu berarti kita duduk di majelis ilmu. Bahkan walaupun majelisnya cuma berdua, gurunya satu, muridnya satu. Ini sudah disebut sebagai majelis ilmu, dan ya itu sendiri adalah merupakan sebuah ibadah. Para ulama menjelaskan, misalkan Syekh Al-Khudair hafizahullah, beliau menjelaskan bahwa misal orang yang belajar tersebut tidak paham sama sekali ilmu yang disampaikan, misalkan. Tetapi dengan duduknya dia saja di majelis ilmu tersebut, itu sendiri sudah merupakan amalan ibadah yang pahalanya besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini alat utama dalam mendapatkan ilmu. Duduk langsung, belajar langsung di hadapan seorang berilmu. Kalau dengan kitab tidak bisa berbicara. Kalau kita bertanya, kitab nggak bisa menjawab. Betul? Kalau rekaman kajian, itu yakni pematerinya menjelaskan secara lisan, secara langsung, tapi sama juga. Kalau kita bertanya tidak bisa dijawab di rekaman. Jadi selain karena keberkahan dari duduk langsung di majelis ilmu, itu tidak ada yang menandingi. Itu yang telah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya, betul tidak? Yaitu pertemuan sebelumnya atau 2 pertemuan sebelumnya. Yaitu yang membuat kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang berilmu dan untuk menjadi orang yang diberkahi ilmunya, itu adalah ketika kita membuat Allah ridha dengan semangat kita dan perjuangan kita dalam menuntut ilmu. Jadi yang dipentingkan adalah bagaimana membuat Allah ridha. Jangan berpikir ana kalau ke masjid, apalagi ini hujan gitu ya, dengan ana minum kopi sambil dengerin streaming dari rumah, gak ada bedanya secara ilmu yang ana dengar antara orang yang datang langsung dengan ana sekarang di rumah. Tidak ada bedanya dari segi ilmu yang didengar. Itu bisa jadi. Akan tapi perbedaan besar adalah terletak di apakah Allah ridha dengan perjuangan kita menuntut ilmu atau tidak. Ya, jadi tidak masalah kalau misalkan tentunya ada uzur, ya, misalkan ada uzur atau ada hal lain, tidak masalah untuk mendengarkan melalui streaming atau melalui rekaman, tidak masalah. Akan tapi kalau kita mengandalkan cuma dengan itu saja dan malas-malasan untuk menuju ke majelis ilmu, nah ini yang bermasalah. Taib. Wala yaj'alu tahsilaha wa kathrataha hadzahu minal ilm. Penulis berkata, janganlah penuntut ilmu itu menjadikan belajar melalui kitab, belajar ilmu melalui kitab, atau memperbanyak kitab, sukanya cuma ngoleksi kitab tapi nggak dibaca. Jangan sampai dia menjadikan dua hal ini sebagai hadzahu minal ilm, sebagai satu-satunya ilmu dia. Satu-satunya ilmu dia itu adalah belajarnya melalui kitab. Terus belajarnya melalui ulama langsung gimana? Nggak ada. Belajarnya melalui kepada ustadz nggak ada. Tapi belajarnya semuanya dari kitab. Ini tidak boleh. Demikian pula sukanya kathratul kutub, mengoleksi kitab, memperbanyak kitab, koleksi kitab. Ya, apalagi di zaman ini, masya Allah sudah banyak sekali orang kreatif gitu ya, dengan banyaknya komunikasi, media komunikasi, jadi kitab-kitab itu makin banyak bisa dibahas, direview begitu ya. Sukanya mengkoleksi kitab, akan tapi tidak ada yang dia pahami dan tidak ada yang dia hafalkan. Jangan sampai penuntut ilmu terjatuh kepada dua hal ini. Ya, la yaj'alu tahsilaha wa kathrataha hadzahu minal ilm. Jangan sampai menjadikan dua hal ini sebagai satu-satunya porsi dia dalam masalah ilmu. Itu terjemahan letterlock dari kalimat ini. Jadi jangan sampai dia cuma belajar dari kitab dan jangan sampai dia hobinya cuma mengkoleksi kitab. Wa jam'aha nasibahu minal fahm. Demikian pula hal yang ketiga yang tidak boleh dilakukan, jangan sampai mengumpulkan kitab itu cuma satu-satunya pemahaman dia. Tidak ada pemahaman lain selain mengumpulkan kitab. Kama yaf'aluhu katsirun minal muntahilin al-fiqh wal hadits, sebagaimana yang dilakukan oleh banyak orang
yang mengaku-ngaku ahli dalam masalah fikih dan hadis. Para ulama menjelaskan, di sini ada berbagai kategori manusia. Mungkin kita bagi menjadi berbagai kategori supaya mudah untuk dipahami. Kategori yang pertama adalah orang yang dia itu semangat untuk memiliki kitab, kemudian dia membacanya, memahaminya, dan menghafalkannya. Yang kita maksud dengan memahami di sini bukan sekedar pemahaman dari sekedar dia baca sendiri, akan tapi dia belajar kepada ulama. Nah, ini kategori yang paling ideal. Ada kitab, dia miliki kitab tersebut, kemudian dia baca dan dia belajar kepada para ulama kitab tersebut sehingga dia paham. Paham berarti dari dua jalur, dari dia belajar kepada ulama dan dari dia baca sendiri. Kemudian setelah itu dia menghafalkannya. Ya, kalau matan tentunya bisa dihafal kata per kata, titik komanya dihafalkan. Tapi kalau kitab maka dia hafalkan faedah-faedahnya. Ini kategori yang paling ideal. Dan dengan inilah ilmu itu kita katakan al-ilmu fis sadr. Ilmu itu di dada. Kalau sudah mendapati atau sudah melalui fase-fase ini, dia miliki kitab tersebut, dia baca, dia pelajari bersama para ulama, kemudian dia pahami, kemudian dia hafalkan, kemudian tentunya mengamalkan, tentunya, dan mendakwahkan, tentunya. Jadi ini yang paling bagus. Tetapi di bawahnya ada orang yang memiliki kitab, membacanya, memahaminya, ya, memahaminya melalui belajar dengan ulama dan memahaminya dengan baca sendiri gitu ya, tapi tidak menghafalkannya. Maka ini ya tingkatannya di bawah yang pertama. Dan para ulama mengatakan bahwa orang seperti ini ya ilmunya tidak sabat, ilmunya tidak rusuh, tidak kokoh. Kokoh di sini maksudnya bukan kata kokoh di zaman sekarang, betul tidak? Ya, ada makna lain kokoh ya, masya Allah. Terkadang digunakan untuk mencela, kokoh banget antum. Kokohiyun, nah, misalkan begitu ya. Ala kulli hal, ini bisa dimaknai untuk mengatai atau bisa dimaknai untuk memuji. Ala kulli hal, itu bukan yang kita maksud. Maksudnya adalah ilmu yang rasikh, ilmu yang yakni menghujam di dalam dada. Untuk bisa seperti ini harus di kategori pertama, tidak bisa di kategori kedua. Kategori kedua saja tidak bisa. Harus ada porsi yang dihafalkan. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah berkata bahwa kita banyak membaca, kita sedikit menghafal, yang sampai yang kokoh di dalam dada kita cuma yang kita hafal. Kenapa demikian? Apa penjelasannya? Penjelasannya banyak sekali. Pertama, ketika kita mau beramal, ketika kita dihadapkan pada dua pilihan, kita mau makan atau mau tidak makan, kita mau minum atau mau tidak mau minum, atau kita mau berangkat ke sini atau berangkat ke sana, banyak pilihan yang ada di kehidupan kita, betul tidak? Ketika ilmu tersebut ada di dalam dada kita, kita memahaminya dan kita menghafalkannya dan kita mempelajarinya dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan kita taufik untuk ilmu kita tersebut hadir pada saat kita membutuhkannya. Contoh yang relevan mungkin, misalkan kita berada di negeri kafir, mayoritasnya bukan ahli kitab, Jepang, Korea, Vietnam, ya. Maka kita butuh makan, betul tidak? Butuh makan. Kalau kita makan, kemudian kita cari tempat untuk makan, begitu ya. Maka tentunya kaum muslimin biasanya, anda tidak mau makan babi, anda tidak mau makan minum bir dan seterusnya, dia akan mencari makanan yang halal. Kemudian muncul ya toko-toko yang menjual ayam, masya Allah, tampaknya halal, betul tidak? Tapi pada saat itu, kalau kita mempelajari ilmu itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian ilmu tersebut kita pahami dan ilmu tersebut kita hafalkan,
maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita taufik untuk ilmu tersebut hadir di saat kita membutuhkannya. Ketika kita sudah mau masuk, ketika kita sudah mau beli, kemudian tiba-tiba ingat, ini bukan negeri yang mayoritasnya ahli kitab, sembelihan selain ahli kitab, selain Yahudi dan Nasara, itu haram bagi kaum muslimin. Bahkan walaupun itu ayam, bahkan walaupun itu kambing, sapi, dan seterusnya. Ya, jadi ini contohnya. Ilmu tersebut itu akan mudah biiznillah hadir di dada kita, di hati kita ketika kita berada di kategori pertama, begitu ya. Taib. Kemudian contoh yang lain, misalkan kita lihat kisah yang disampaikan oleh Syekh Al-Utsaimin hafizahullah taala, di mana beliau membandingkan antara para lulusan jamiah S1, S2, S3 di Saudi misalkan, negeri beliau, dengan para masyayikh misalkan di negeri-negeri yang masih semangat untuk menghafalkan, ya, penuntut ilmunya masih sangat semangat untuk menghafalkan ilmu, menghafalkan matan. Contohnya misalkan di di Afrika Utara, daerah-daerah sana, begitu ya. Misalkan para Sanakitoh, Singkiti, para Singkiti, kemudian ya ulama-ulama di daerah-daerah seperti Maghrib, kemudian ya daerah-daerah sana, disebutkan bahwa ketika ada masalah kontemporer, para lulusan jamiah di negeri beliau, ini cerita beliau sendiri, itu ketika ada masalah kontemporer, yang dilakukan adalah ya langsung menuju maktabah, buka kitab sini, buka kitab sana, buka kitab sini, buka kitab sana, banyak diskusi, banyak debat, kemudian ujung-ujungnya bingung dan tidak tahu bagaimana hukum yang benar dalam masalah kontemporer tersebut. Kenapa? Karena yang dilakukan selama ini cuma baca, tetapi ilmu tidak menghujam di dalam dada karena tidak rusuh, tidak kokoh, tidak hafal terhadap ilmu tersebut. Tapi para masyayikh yang ada di daerah Afrika Utara, ini kata Syekh Al-Utsaimin, ya, para masyayikh Malikiyah, kebetulan mazhab mereka Malikiyah, gitu ya. Tidak ada kaitannya dengan mazhab, akan tapi cuma menunjukkan bahwa yakni daerah masyayikh tersebut di Afrika Utara. Maka ketika para masyayikhnya yakni sedang jalan di pinggir jalan, kemudian ada orang bertanya masalah kontemporer di pinggir jalan, apapun pertanyaan dijawab. Apa tadi dijawab gitu ya. Kenapa? Karena ilmu di dalam dada. Tidak perlu kemudian, ya tentunya yang namanya manusia pasti terkadang tidak tahu, terkadang lupa. Tapi ini maksudnya adalah persentase berapa yang lupa dan berapa persentase yang tidak tahu, gitu ya. Jadi kalau para masyayikh yang ilmunya rusuh, maka ditanya dalam banyak masalah, ya alhamdulillah mereka bisa menjawabnya. Walaupun mereka sedang di pinggir jalan atau walaupun mereka sedang apa begitu ya. Apalagi kalau mereka memang posisinya sedang sibuk untuk meneliti masalah tersebut, mereka akan lebih mudah untuk diberikan taufik oleh Allah untuk mendapatkan jawaban yang benar dalam masalah tersebut. Taib. Waqad ahsanal qail idza lam takun hafizan wa'iyan fajam'uka lil kutbi la yanfa'u. Ada orang berkata, seorang ulama, ya, ini milik Abdullah bin Thabit Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala, beliau berkata, jika engkau tidak hafal dan tidak paham, maka engkau mengumpulkan banyak kitab itu tidak akan bermanfaat. Ya, jadi harus ada dua hal yang dilakukan, memahami dan menghafalkan. Memahami dan menghafalkan. Harus ada dua. Dan memahami di sini harus melalui penjelasannya para ulama, harus belajar kepada para ulama, tidak boleh belajar sendiri. Tadi kita sudah sebut dua kategori orang. Kategori pertama, dia memiliki kitab tersebut, dia baca, dia pahami, dia pelajari kepada para ulama, kemudian dia menghafalkannya. Ini kategori pertama, ini yang rusuh. Kategori kedua, dia memiliki kitab, kemudian dia baca, dia pahami, ya, dan dia memahaminya dari para ulama, tapi dia tidak hafalkan. Ini kategori kedua. Dan kita katakan ini ya kurang rusuh. Yang ketiga adalah dia miliki kitab, dia baca,
dia pahami, tapi dia memahami dengan dia baca sendiri, bukan melalui lisannya para ulama, bukan berdasarkan penjelasannya para ulama. Maka ini tentunya ya akan mudah sekali tergelincir. Kesalahannya akan lebih banyak daripada yang dia benar. Bukan yang dimaksud di sini setiap kitab harus kita pelajari bersama para ulama, bukan. Jadi kalau misalkan biasanya yang butuh untuk kita pelajari bersama ulama adalah kitab-kitab yang menjadi pembuka pertama di bidang tersebut. Biasanya kalau dia sudah berada di level yang sudah mahir, jadi awal mula dia belum paham sama sekali bidang tersebut, fikih misalkan, dia belum paham bidang fikih sama sekali, maka apa yang harus dia lakukan? Dia belajar pertama kali dengan kitab Akhsarul Mukhtasarat misalkan, harus dengan ulama, karena kalau tidak banyak ngawurnya. Apalagi ini kitab pertama yang dia pelajari di bidang tersebut. Setelah itu dia naik tingkat ke kitab berikutnya, misalkan Dalilut Talib misalkan. Kemudian tentunya harus belajar bersama para ulama. Kemudian dia naik tingkat lagi kepada Zadul Mustaqni, harus belajar dengan ulama. Kemudian dia naik tingkat lagi ke Radul Murbi, harus belajar lagi bersama para ulama. Biasanya setelah selesai Radul Murbi, maka guru tersebut akan berkata, antum sekarang bisa baca sendiri kitab-kitab fikih, khususnya Hambali, karena dari tadi kita menyebutkan mazhab Hambali. Saya kan baca sendiri. Nah, kalau baru nggak ngerti, baru kita diskusi. Jadi sudah bisa dilepas. Baik, tidak semua kitab kita harus selalu belajar bersama para ulama. Tidak harus demikian juga. Tapi kitab-kitab awal, justru inilah yang penting. Fase penting dalam belajar adalah di fase ini. Karena setelah fase ini, kalau dia tidak belajar bersama para ulama, ngawur jadinya. Banyak sekali orang yang pendapatnya ngawur gara-gara dia tidak memahami yang semestinya, karena dia tidak belajar melalui para ulama. Ya. Contohnya banyak sekali. Ya, di zaman ini contohnya banyak sekali. Hal-hal yang ngawur seperti ini contohnya banyak sekali, bahkan walaupun itu yakni bisa dianggap sebagai figur yang berilmu oleh sebagian orang. Biasanya ya orang-orang yang tidak di atas manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, ya, kemudian isi kajiannya itu cuma lelucon saja dan lain sebagainya. Ini biasanya banyak ngawur gara-gara ini. Gara-gara dia tidak menuntut ilmu melalui lisannya para ulama, akan tapi dia bisa jadi baca sendiri, atau bahkan tidak berilmu sama sekali tapi cuma bermodalkan pintar bicara, kemudian memberikan kajian, memberikan ilmu di majelis-majelis. Tidak ada ilmu yang dia miliki sebenarnya. Faqidus syai' la yu'tih. Orang yang tidak memiliki sesuatu, maka dia tidak bisa memberikannya. Orang yang tidak memiliki ilmu, maka dia tidak akan bisa menyebarkannya kepada orang lain. Baik, jadi tolong anak kecil di atas dikondisikan jangan sampai bercanda, ya. Nah, itu kebetulan anak-anak, betul tidak? Ini Umar. Masih ketawa-ketawa. Nah, jadi kita lihat di sini, ini kategori berapa? Kategori keberapa tadi? Ketiga, ya. Yang belajar atau memahami ilmu bukan melalui belajar dengan ulama. Ini berbahaya. Ya, ini berbahaya. Contohnya misalkan, ya, contohnya banyak sekali. Tapi misalkan kalau kita mau ambil contoh, yakni sebagian orang itu berpikir bahwa yang dimaksud ijma', yang dimaksud ijma', kesepakatan ulama, itu adalah kalau ulama tersebut berkumpul mengadakan muktamar misalkan, atau daurah, atau apapun itu, rapat di suatu tempat, kemudian mereka sepakat untuk
menyebutkan sesuatu, memfatwakan sesuatu, maka ini namanya fatwa, namanya ijma. Ijma itu kan kesepakatan ulama. Nah ini kan para ulama sudah kumpul, kemudian mereka sudah bersepakat. Nah ini namanya ijma. Nah, jadi ini sebagian orang berpendapat demikian atau memahami demikian. Kita katakan ini adalah kesalahan. Ya, ini adalah kesalahan. Kenapa kok bisa salah? Karena dia tidak menuntut ilmu dari para ulama. Padahal yang dimaksud ijma oleh para ulama, sebagaimana kita lihat misalkan di Al-Mustasfa karya Al-Ghazali, di kitab-kitab ushul fikih secara umum banyak dijelaskan. Ijma itu maksudnya adalah kalau seluruh ulama mujtahidin di zaman ini, di seluruh penjuru dunia, mereka pendapatnya sama dalam suatu masalah. Walaupun mereka nggak ketemu, kebetulan sama. Misalkan ada 20 ulama mujtahidin di abad ini, misalkan di zaman ini, 20. Masing-masing di negerinya masing-masing. Masing-masing bahkan bisa jadi tidak saling kenal. Tapi kita sebagai penuntut ilmu, sebagai orang yang mau membahas masalah tersebut, kita mengumpulkan pendapat para ulama dari seluruh penjuru dunia, para ulama yang sudah bisa ijtihad, mujtahidin. Kemudian kita kumpulkan, kemudian kita dapati si ulama fulan pendapatnya A, ulama alan pendapatnya A, pendapat yang lain, ulama yang lain lagi pendapatnya A, semuanya A, kebetulan sama. Khalas, maka kita katakan ini ijma para ulama di zaman ini bahwa dalam masalah tersebut hukumnya atau pendapatnya adalah A. Contoh misalkan, apa hukum menggunakan mikrofon untuk kajian, untuk azan, untuk sholat? Apa hukumnya? Kita lihat pendapatnya para ulama di seluruh penjuru dunia di zaman ini. Semuanya berpendapat boleh. Tidak ada yang kemudian berpendapat, oh ini tidak boleh. Kenapa? Karena tidak ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang berpendapat demikian. Contohnya, naik pesawat untuk pergi, naik haji. Pakai pesawat untuk naik haji. Tidak ada para ulama mujtahidin di zaman ini yang kemudian berpendapat itu tidak boleh dilakukan karena pesawat tidak ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Tidak ada ulama mujtahidin yang berpendapat demikian. Ya, tidak ada ulama yang berpendapat harus tetap pakai unta kalau mau. Ya, dari Indonesia nggak bisa karena untanya nggak bisa renang, nggak bisa melewati. Selat Malaka aja udah nggak bisa. Jadi bahkan pakai kapal juga tidak boleh karena Nabi Muhammad SAW nggak pakai kapal dari Madinah ke Makkah, ya jelas nggak pakai kapal. Tidak ada ulama mujtahidin yang berpendapat demikian. Seluruh ulama mujtahidin di zaman ini berpendapat bolehnya menggunakan mikrofon, bolehnya naik pesawat untuk naik haji dan seterusnya. Maka ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa telah terjadi ijma' di zaman ini. Ya, tentang masalah tersebut. Dan masalah tersebut adalah masalah yang baru terjadi di zaman ini. 100 tahun terakhir, ya, pesawat baru ada 100 tahun terakhir ini, bahkan nggak nyampe 100 tahun terakhir, mungkin berapa? 50 tahun terakhir bisa jadi, 60 tahun terakhir. Pesawat baru ada. Mikrofon juga baru ada di zaman ini. Tidak ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Nanya ke An-Nawawi juga nggak kepikiran apa itu mikrofon, betul tidak? Nggak ada. Ibnu Taimiyah nggak ada di zaman Ibnu Taimiyah. Nah, jadi ini yang dimaksud. Yakni itulah yang dimaksud dengan ijma' para ulama dalam masalah tersebut. Kalau kebetulan kita bisa mengundang seluruh ulama mujtahidin di dunia ini, kita kumpulkan di Bandung, kemudian rapat, muktamar, daurah, ya, minta mereka bahas seluruh masalah kontemporer yang ada. Ya, itu juga ijma'. Tapi walaupun tidak demikian, walaupun mereka di negeri masing-masing, kemudian bahkan tidak saling kenal, tapi masing-masing beristihad dalam masalah kontemporer tertentu, kemudian kebetulan semuanya sama pendapatnya, ini sudah kita katakan ijma'. Ya, ini sudah kita katakan ijma'. Itu contoh dari orang yang salah paham dalam memaknai ijma', memahami ijma' gara-gara dia tidak yakni belajar langsung kepada para ulama dalam masalah ini. Taib. Wa idza amkana tahsiluha syira'an,
lam yastaghil bi naskhiha wa la yanbaghi an yastaghila bi dawamin naskhi illa fi ma yata'azzaru alaihi tahsiluhu li adami thamanihi aw ujrati istinsakhihi. Kalau dia bisa untuk memiliki kitab dengan cara membelinya, maka janganlah dia menyalinnya. Menyalin kitab di zaman dulu nggak bisa dengan fotokopi, belum ada mesin fotokopi. Tapi menyalin di zaman dulu adalah dengan menulis satu persatu itu kata beneran disalin. Coba bayangkan Fathul Bari, ya belasan jilid, puluhan jilid disalin. Puluhan jilid karena sudah pakai ukuran font yang di zaman ini. Kalau di zaman dulu ukuran fontnya lebih kecil, ya jadi mungkin tebalnya mungkin jauh lebih berkurang. Tapi intinya itu juga salah satu kebiasaan para ulama di zaman dahulu, kebiasaan menuntut ilmu, antara menyalin sendiri atau bayar orang supaya orang yang menyalin kitab tersebut. Ya. Jadi kalau bisa beli, kata penulis, kalau bisa beli kitab jangan menyalinnya. Kenapa? Hemat waktu. Wala yanbaghi aistaghila bidawamin naskhi illa fima yata'azzaru alaihi tahsiluhu liada bi thamanihi aw ujrati istinsakhi. Dan hendaknya janganlah penuntut ilmu itu menyibukkan diri dengan selalu menyalin kitab, kecuali kalau memang dia nggak punya cara untuk memiliki kitab tersebut. Kecuali kalau dia ada uzur, seperti tidak punya uang untuk membeli kitab atau tidak punya uang untuk meminta orang untuk menyalin kitab tersebut. Yani sewa jasa begitu ya, biaya jasa, meminta orang untuk menyalin kitab tersebut atau membeli kitab tersebut langsung. Tapi kalau kita nggak punya uang, tidak masalah untuk menyalinnya sendiri. Ini apa berarti maksud dari penulis? Maksudnya adalah supaya waktu dan energi dari penuntut ilmu tersebut bisa fokus untuk belajar, memahami dan menghafalkan. Tidak habis waktu dengan menyalinnya. Tetapi jangan menerapkan kaidah ini dalam masalah kalau kita lagi mengajar, kemudian nyoret-nyoret catatan begitu ya, di papan misalkan atau di layar misalkan. Jangan kemudian penuntut ilmu merasa, oh ini anak kalau sambil nulis begini, wah ini akan mengganggu. Sesuai dengan kaidah yang waktu itu dijelaskan di kitab Tadhkiratus Sami, anak cukup memfoto saja. Banyak sekali orang ya mahasiswa, dosennya nulis banyak, setelah sampai papannya sudah penuh, cekrek gitu ya. Kemudian dihapus, nulis lagi, setelah penuh lagi, tinggal foto. Ini tidak melatih tangan antum untuk menulis. Kalau ini harus menulis sebagaimana guru kita menulis di papan, kita harus menulis juga. Jangan kemudian sekedar foto dan mencukupkan diri dengan hal tersebut. Ada efek psikologis mahasiswa kalau sudah merasa sudah punya catatan dengan foto itu, dia merasa dia sudah aman. Ini sense of security yang salah gitu ya. Sense dia sudah merasa aman, Anda sudah memfotonya, insya Allah nanti di ujian nilai Anda tinggi, tapi nggak dipelajari setelah itu, betul tidak? Ini adalah ini salah satu efek psikologis yang bahkan ada penelitiannya juga. Wala yahtamul mustaghilu bil mubalaghati fi tahsinil khat wa inna ma yahtamu bi sahihihi wa tashihihi. Ini Anda setuju sekali. Yaitu hendaknya penuntut ilmu itu jangan sibuk dengan memperbagus tulisannya sehingga nulisnya lama, apalagi kalau ini konteksnya adalah nulis ketika kajian, mencatat faidah, jadi harus rapi sekali tulisannya seperti mesin ketik, seperti komputer gitu ya, sehingga nulisnya lambat sekali. Atau mau nyalin kitab seperti tadi, tapi harus bagus sekali ya, udah kayak mau bikin kaligrafi aja. Sehingga nyalin kitabnya ya Al-Qaidul Arba yang cuma sedikit itu nyalinnya bisa seminggu. Ini tentunya tidak hemat waktu. Tapi hendaknya yang dia pentingkan adalah yakni apakah yang dia tulis itu sudah benar sesuai dengan kitab aslinya. Ketika dia menyalin kitab, apakah yang dia tulis ketika dia menyalinnya apakah sudah sama dengan kitab aslinya atau tidak. Wala yasta'iru kitaban ma imkani syira'ihi au ijaratihi.
Dan hendaknya penuntut ilmu itu jangan meminjam kitab kalau dia mampu untuk membelinya atau menyewa, ya, sewa jasa tadi. Orang minta orang untuk menyalin untuk kita. Jangan pinjam kalau kita masih bisa untuk membeli. Kenapa? Karena membeli itu lebih tinggi izzahnya daripada meminjam. Kalau meminjam itu ya tidak masalah, hukum asalnya tidak masalah. Tapi tentunya lebih izzah lebih terjaga, haibah lebih terjaga kata para ulama, wibawa lebih terjaga kalau ya kita membeli atau menyalin sendiri, bahkan itu lebih tinggi izzahnya daripada meminjam. Apalagi kalau minjamnya lama sekali, udah gitu ya hilang, udah gitu rusak. Nah, ini bakal ya nih mengundang untuk tidak disukai oleh orang atau dicap, ini si fulan suka pinjam kitab habis itu nggak balik-balik kitabnya, gitu ya. Jadi haibahnya bakal turun, izzahnya bakal turun. Sudah waktunya azan. Baik, kita azan kemudian kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab insyaallah taala.